Oke, di sini saya mau menunjukkan untuk bagian oli transmisi matic sepertinya ada yang rembas seperti itu. Coba akan saya perlihatkan. Kalau misalnya ini dipegang, di dalamnya memang agak basah, padahal udah sering dibersihkan, tetapi tetap ada basah lagi. Itu juga saya belum paham. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan pergi ke bengkel yang biasa menangani unit Hyundai. Assalamualaikum, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salam dan sholawat kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, hari ini saya mau ke bengkel untuk cek oli transmisi karena tadi pagi saya lihat ada kebocoran, dan sekalian saya juga mau ganti oli mesin. Ikuti kita terus, kita tanyakan ke bengkel untuk biaya spare part atau apapun yang dibutuhkan. Oke, tolong dibantu juga subscribe, di like dan di komen channel ini, channel Dani Palugada. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah sampai di bengkelnya Om Deddy. Bengkel Om Deddy ini spesialis menangani unit dari Hyundai dan Kia. Di sini kita akan coba langsung tanya aja ke Om Deddy bagaimana kondisi dari rembes atau bocor di oli transmisi punya saya. Nah, sebenarnya cara buat pengecekan oli matic itu Om, kondisinya ini kan ada di posisi di hot. Nah, kalau dia ada dari oli matic mah masih layak Om, masih bisa nih Om. Bagus ya oli maticnya ya? Bagus Om, cuman tadi nggak ada catatannya buat penggantian berikutnya. Jadi kita nggak tahu historinya sampai kapan. Kalau dilihat dari secara ini masih layak pakai, masih bisa. Kalau ini Om, jadi kan tadi itu bocor tuh. Nah ini berkurang nggak Om? Kelihatannya itu berkurang nggak? Ini mah beda Om, bahasa bocor dengan rembes. Nah, ini mah di sini hanya rembesan sedikit, keluarnya itu dari o-ring, sensor, solenoid gitu Om, wiringnya. Nah, kalau ini mah memang dia dari sini teh ada rembesan bekas rembesan dari oli matic. Cuman pertanyaannya itu apa memang rembesnya dari sini atau sisa atau bekas dulu pernah diganti, tumpah olinya dari situ, itu bisa aja. Karena logikanya aja kalau misalkan oli rembes atau ada kebocoran oli matic, pasti sticknya atau olinya berkurang. Nah ini kan kita lihat kan sama-sama oli nggak berkurang Om, gitu. Makanya kalau tadi mas saran saya, coba pertama dibersihin dulu, pastiin dibersihin dulu benar-benar bersih. Setelah itu nanti dilihat ke depannya apakah masih ada rembesan atau memang kemarin sisa. Kalau misalkan dia bersih berarti itu sisa dari kemarin. Tapi kalau misalkan ada rembesan atau keluar tetesan oli dari situ, berarti itu bocor atau rembes gitu. Oh, berarti bagusnya saya ini dulu ya Om ya, bersihin dulu. Bersihin pakai apa Om? Nah biasanya itu ada khusus bersihin namanya engine degreaser, atau kalau Om mau manual aja pakai ini aja Om, jenis kayak sabun colek dicampur sama sunlight. Om harus ada punya alatnya kayak kipas kayak kuas ya, kuas kecil gitu, betul, dibersihin. Kalau Om bisa buka ini mah ada berapa baut, ada 3 baut, Om buka mah jadi jangkauannya lebih luas. Jangan Om masuk, jadi dibuka ini ya. Iya Om, 1, 2, ada 3. Tapi Tiga. kalau nggak dibuka Om merasa nyaman tanpa buka ini, mangga itu mah lebih bagus juga gitu. Nanti dilihat kalau misalnya beberapa hari tetap ada rembes, nanti balik lagi aja ya. Balik lagi. Nah kalau Om misalkan nih repot kan mau bersihinnya, taruh aja tisu bersih Om. Tisu dilapisiin ke sini. Jadi nanti tisu itu kalau misalkan basah, ada tetesan, artinya berarti kan ada rembesan dari sensor solenoid soketnya. Tapi kalau tisu itu dia masih putih berapa hari, tetap putih, warna nggak berubah,
berarti itu sisa dari kemarin. Oh, oke. Itu aja Om. Kalau misalnya nih Om, ternyata emang tadi apa yang udah keras itu namanya Om? Oring. Oring. Kalau misalnya oringnya udah keras dan harus emang diganti, itu kira-kira untuk di sini berapa ya Om? Estimasinya Om. Ya, estimasi untuk penggantian oring ya. Sekalian kalau misalnya ganti oli matic. Nah, betul. Ini Om, kalau kita prosedur atau melihat acuannya dari katalog Hyundai itu nggak bisa diganti oringnya aja, karena katalognya ngaranya itu harus satu bundle atau EC sebutannya. EC itu sepaket sama soket-soketnya. Tapi kalau mau cari persamaan o-ring bisa pakai mobil Jepang, itu kurang lebih mah 85.000 sampai 100.000 oringnya aja Om. Oringnya aja di luar ongkos penggantian atau perbaikan. Berikut oli maticnya nanti kita analisa, kita tes apakah olinya masih layak pakai, bersih, atau nanti kalau misalkan bersih bisa dipakai lagi, paling cukup nambah doang. Masih kurang lebih mah kalau tanpa ganti oli matic 510.000, kalau oli maticnya diganti kurang lebih 1.010.000. Berarti kalau misalnya nih dia rembes tapi oli maticnya masih banyak, cukup buat ditambah doang. Itu estimasi kurang lebih sekitar 500.000. Udah total semua. Berikutnya include sama jasa. Oli maticnya cuma ditambahin aja. Betul. Kalau misalnya ternyata oli maticnya memang sudah harus diganti, ganti oli matic semua, sekalian dibuka ya, yang ini dikuras, di flashing, ganti yang oringnya. Itu estimasinya sekitar 110.000. 1.010.000. 1.010.000. Oke deh. Oh iya Om, jadi kebanyakan itu yang datang ke sini katanya kan ada dari klub juga ya Om ya? Iya Om, betul Om. Nah, berarti emang mungkin udah ini ya, udah benar-benar terakui lah istilahnya kayak gitu ya Om. Ya alhamdulillah, apalagi sekarang gini Om, tujuan mereka kan masuk komunitas klub itu kan pertama kan ini kan mobil kan memang udah faktor usia juga. Betul. Kalau mereka harus jajan ke dealer, tahu sendiri dealer kan harganya lebih ini, karena mereka mencari pertama memang kualitas tanpa mengurangi tadi biaya dari kualitasnya juga gitu. Betul. Artinya ya kita kan juga alhamdulillah punya teknisi personil kita kan memang basicnya di Hyundai sama di Kia juga. Nah memang ya itulah pertimbangan komunitas gabung atau servis di kita. Basicnya kita punya basic Hyundai dan harganya ekonomis daripada di dealer gitu. Dan spare part banyak pilihan juga kita kasih. Beda halnya dengan di dealer mah hanya satu macam aja atau nggak ada pilihan, ori aja. Di kita mah kita nanti estimasi kebiasaan di kita itu kita kasih estimasi sampai 3 dari yang KW impor sampai ori impor ini terkadang satu merek dengan orisinil Om gitu. Oh gitu. Terus boleh kita misalkan nih konsumen saya bisa dong bawa barang spare part sendiri, mangga itu kita nggak kita berarti nggak kita bebanin gitu. Yang jelas mah silaturahminya, kopinya di sini kita dapat dan bisa kita diskusi seperti ini Om. Mungkin kalau di dealer kan karena saya kan ya alumni Hyundai juga, kita nggak kenal bahkan dengan konsumen teknisi yang ngobrol apa yang diperbaikin, apa yang diganti, konsumen juga nggak tahu gitu. Karena mereka nggak bisa lihat langsung. Betul. Oke deh. Berarti nanti saya cek dulu gitu ya Om ya. Boleh Om. Dicek dulu, dibersihin. Kalau misalnya 2-3 hari ternyata masih rembes, nanti saya balik lagi. Nanti selanjutnya apa full diganti oli matic atau ditambah aja? Cukup ditambah. Boleh gitu. Oke deh. Oke teman-teman. Jadi ini yang tadi dibahas untuk estimasi. Kalau misalnya pergantian o-ring solenoid tapi oli maticnya hanya ditambah 1 liter aja karena oli matic yang sebelumnya masih bagus, jadi hanya di refill, ini totalnya hanya 510.000 seperti itu. Kalau misalnya oli maticnya memang diganti semua karena memang sudah tidak layak, untuk biaya oli maticnya itu 340.000 seperti itu. Dan total estimasinya ini 765.000. Tadi disampaikan di awal estimasinya itu 1.010.000.
mohon maaf itu terjadi kesalah perhitungan seperti itu. Ini setelah dihitung ulang ternyata estimasi yang betulnya untuk pergantian sekalian oli metiknya itu totalnya 765.000. Oke.